Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang begini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka gak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Assalamualaikum bisa mawasiat. Itu tadi saudara cuplikan video singkat. Bagi saya lucu, heran saja. Masa seorang mantan pendeta dan berpendidikan sarjana teologi memahami satu ayat atau cara membaca Alkitab saja yang gak paham. Beberapa kali lewat channel ini saya sudah tanggapi video-video Ustadz Mualaf yang bernama Kainama ini. Juga seputar kebohongannya menafsirkan Alkitab yang dia sampaikan kepada umat muslim, tentunya komentar-komentar yang bodoh dan menyesatkan. Bagi orang yang tidak tahu kebenarnya, kasihan, artinya pasti sesat. Kali ini saya menanggapi lagi juga hal yang sama seputar kebohongan dan kekeliruan yang membicarakan tentang satu ayat Alkitab yang menafsirkannya dengan tidak benar. Kita tahu sebenarnya beliau sedang berjualan, cuma jualannya kebohongan kepada orang pendengarnya, dalam hal ini umat Islam tentunya. Saya ingin bacakan satu ayat dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sebab bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bagi umat Kristen memahami yang seperti ini, ya inilah guru-guru palsu yang mengajarkan orang untuk sesat, memberikan pernyataan bohong. Umat Kristen tentu apresiasi keputusan yang mualaf, ya. Mualaf, bayangkan saudara kalau seorang pendeta Kristen seperti Kainama, bayangkan sendirilah apa jadinya. Jemaat yang dipimpinnya, dengan kata lain kita mesti bersyukur beliau sudah tinggalkan Kristen. Hanya saja kami minta, jangan lagi ganggulah, move on lah, fokus memahami agamamu. Saran buat saudara-saudara yang ingin mengetahui tentang isi Alkitab, mana tahu bisa bahan jualan juga, tapi harus benar. Yang Anda lakukan pertama, harus belajar cara membaca dulu, agar bisa memahami apa maksud. Kemudian, jangan membaca satu ayat, lalu saudara mencoba menafsirkannya. Tapi bacalah Alkitab itu dengan seluruh ayat yang berada di dalam konteks, perikopnya atau judulnya. Jangan main copot ayat, kemudian saudara artikan sendiri. Nah, cara ini salah, keliru, dan menyesatkan. Contohlah yang dilakukan oleh penafsir saudara Ustadz Kainama ini dalam Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu utuh satu ayat. Saudara mending sampai selesai satu ayat, dia hanya tafsirkan separuh ayat yang ditandai dengan tanda koma. Artinya masih ada lanjutannya. Dia tidak baca utuh ayat itu. Yang dia tidak baca di bagian ayat itulah adalah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekali lagi ayat yang utuhnya seperti ini, saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan tetapi tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saran saya kepada siapapun, jangan hanya budayakan menghafal ayat aja, tetapi harus mengerti dan memahami maksudnya dan tentu melakukannya. Salam toleransi.